Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang kembali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dalam keadaan yang baik. Kami percaya dan berdoa bahwa keadaan kita akan semakin diberkati oleh Tuhan. Dan pada minggu ini kita akan merayakan secara sederhana ulang tahun dari gereja kita tercinta, GSJ Elroy Grogol yang ke-64. Dan kita bersyukur bahwa selama 64 tahun Tuhan telah sertai, dan kita juga berharap bahwa di tahun-tahun yang akan datang dan setelah pandemi ini kita dapat kembali beribadah, menikmati hadirat Tuhan di gereja kita tercinta. Dan karena itu, sebelum kita akan memulai ibadah online kita pada pagi hari ini, mari kita persiapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat Tuhan, menerima sukacita yang melimpah daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Hormat, puji, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan, hanya bagi Yesus. Penebus kami, semua yang bernafas dan segenap keberadaan kami persembahkan di hadapan-Mu dengan ucapan syukur. Dari mulut setiap umat tebusan akan mengalir pujian, hormat, kemuliaan. Semoga Engkau tetap bekerja, melampaui semua keadaan kami, Tuhan. Engkau menyatakan keberadaan-Mu. Haleluya. Sungguh kami tunduk kepadamu, Tuhan, Allah Jehovah Sebaot, pencipta semesta alam, yang memegang kendali atas hidup kami. Tidak satu pun dari hidup kami, dari bagian hidup kami, yang luput dari perhatian-Mu. Amin. Kami bawa segala pujian kami, penghormatan kami kepadamu, ya Bapa, ya Allah kami. Dimuliakanlah Engkau dari pujian umat-Mu, persembahan yang dinaikkan dari ketulusan hati kami. Dimuliakanlah Engkau, Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan kami umat-Mu, kami percaya mengalami pemulihan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah yang kami sembah. Di dalam nama Yesus Kristus,
Sang empunya hidup kami. Kami bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Segala hormat pujian kepada Tuhan Allah kita. Kita punya bagian. Sebab Tuhan kita memberikan kita kuasa. Gereja Tuhan pada waktu-waktu ini diperlengkapi dengan kuasa. Kita harus bangkit, mengambil bagian. Sebab Tuhan Allah berjalan di depan kita. Ketika gereja bersatu, Tuhan nyatakan kuasanya. Haleluya, haleluya. Waktu gereja Tuhan mau bangkit, kita mau bersama-sama di sana. Haleluya. Oh, yeah. Mari semua umat Tuhan bangkit. Waktu gereja bangkit di akhir zaman, semua orang kudus penuh kuasanya. Mereka memberitakan firman. Ku mau di sana. Waktu Tuhan nyatakan rencananya, memanggil kita dari semua bangsa. Dia kuatkan hati dan tangan kita. Ku mau di sana. Come on. Ku mau ikut berperang sambil bersorak. Semua katakan, hey, ku angkat tinggikan panji bagi Tuhanku. Tuhan siapkan, Tuhan siapkan kami. Mari kita kerajaanmu datang, kerajaanmu datang, kehendakmu jadi. Siapkan, ku mau di sana. Waktu gereja bangkit, ku mau di sana. Waktu musuh jatuh, ku mau di sana. Waktu Tuhan datang, ku mau di sana. Perang dimenangkan, ku mau di sana. Ya, Tuhan beri kuasa di akhir zaman. Waktu Tuhan bangkit di akhir zaman, semua orang kudus penuh kuasanya. Mereka memberitakan firman-Nya. Ku mau di sana. Kami mau bersamamu. Waktu Tuhan nyatakan Ya. rencananya, memanggil kita dari semua bangsa. Dia kuatkan hati dan tangan kita. Ku mau di sana. Kami mau ikut berperang. Ku mau ikut berperang sambil bersorak. Hey, ku angkat tinggi panjinya. Tuhan siapkan, Tuhan siapkan aku. Mari kita berkata, kerajaanmu datang, kehendakmu jadi. Ku mau di sana. Waktu gereja bangkit, ku mau di sana. Waktu musuh jatuh, ku mau di sana. Waktu Tuhan datang, ku mau di sana. Perang dimenangkan, ku mau di sana. Tuhan siapkan. Mari kita bersorak. Kerajaanmu datang, kehendakmu jadi. Ku mau di sana. Waktu gereja bangkit, ku mau di sana. Waktu musuh jatuh, ku mau di sana. Waktu Tuhan datang, ku mau di sana. Ku mau di sana.
bersama dengan Tuhan, supaya kita menjadi penggenap rencana Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Biarpun terjadi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, tapi kita percaya langit dan bumi ini ada dalam kendali Tuhan. Untuk itu semua ciptaan bersoraklah, pujilah Dia, nyanyikan haleluya, angkat pancimu. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Semua sujud di hadapannya. Semua langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Semua sujud. Katakan bersama, angkat tangan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebus. Pujilah Dia, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Semua yang bernafas, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Here we go. Keagungannya mengatasi langit bumi. Semua sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus. Pujilah Dia. Ku puji, ku sembah, ku puji. Haleluya. Angkat suaramu. Ku puji, ku sembah, ku puji. Ya. Yesus Tuhan dan Rajaku. Kami puji Engkau Tuhan. Katakan semua haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Jemaat Tuhan, angkat suaramu, angkat hatimu. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Oh yeah. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Segala pujian bagimu Tuhan. Haleluya. 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 Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Percayalah dan tetap beriman bahwa kemenangan adalah milikmu. Tuhan tidak akan meninggalkanmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah Dia, sembah Dia dengan segala keberadaanmu.
hadir. Kau hadir di sini. Engkau bersama kami. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kami yakin Tuhan, Yakin Kau nyata di sini. Kemenangan yang akan ada melawat, memanggil, memberkatimu. Aku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, kesembuhan milik kita, kesembuhan. Pemulihan, terjadi di sini. Terjadilah pada kami sesuai kehendak-Mu Tuhan. Terjadilah seturut dengan iman kami. Kami akan menerimanya seturut dengan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Bukan hanya pujian, tapi kami percaya firman Allah akan digenapi, dinyatakan dalam hidup kami. Biarlah kami tetap kuat di dalam firman-Mu, bertumbuh di dalam firman-Mu, karena hanya melalui firman-Mu kami punya kekuatan menghadapi setiap persoalan hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur untuk firman yang akan kami dengarkan. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari yang indah. Tuhan berikan kami kehidupan, kekuatan, kesehatan. Dan kami dapat melakukan ibadah dimanapun kami berada. Kami tahu itu semua karena kemurahan dan berkat Tuhan. Meski kondisi kami belum bisa on-site, berhadapan tetap muka dimanapun kami berada. Kami tahu Tuhan ada di mana kami ada. Dan kami yakin berkat pertolongan zaman Tuhan terjadi buat kami semua. Kami sebentar mau dengarkan firman-Mu, arahkan pikiran kami, jamah hati kami. Engkau jamah roh kami untuk mengerti, memahami dan melakukan firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Kita yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara, saat ini saya akan sampaikan firman Tuhan. Judulnya Be Prepare. Ya, bersiap-siap. Saya ambil dari teks Matius 16 ayat 3, firman Tuhan katakan, dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk, rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Pertama-tama bagaimana kita bersiap-siap dalam kehidupan. Yang pertama kita harus bersiap-siap menghadapi perubahan zaman yang terjadi. Konteks ayat ini berbicara di mana orang-orang Saduki dan Farisi datang ingin mencoba Yesus agar mereka diberikan tanda dari sorga sebagai peneguhan bagi mereka bahwa Yesus benar-benar berasal dari sorga. Namun Yesus tidak meresponi mereka, melainkan menilai pola pikir mereka yang tumpul dengan tidak terbuka dengan tanda-tanda ajaib yang Yesus sudah kerjakan sebelumnya. Jadi orang Farisi Saduki sebenarnya mereka sudah tahu, mereka sudah dengar. Tapi ingin melihat lagi, ingin mencobai lagi akan tanda ajaib. Namun Tuhan tidak meladeni. Orang Farisi Saduki tidak terbuka pada perkembangan karya Allah lewat pribadi Yesus. Mereka merasa kelompok paling benar dan karena jabatan mereka sebagai pemangku jabatan agama Yahudi, mereka merasa kamilah tolak ukur kebenaran dari kondisi kerohanian dan kehidupan etika moral yang ada pada masa itu di Israel. Sikap anti perkembangan dan karya Allah inilah yang membuat orang Farisi dan Saduki menolak Yesus dalam hidup mereka. Bukan hanya menolak Yesus, ya, namun mereka berupaya menyingkirkan Yesus dan berhasil dalam kacamata manusia.
Mereka merasa posisi mereka bisa terancam dan terganggu kalau Yesus masih eksis. Oleh sebab itu mereka berupaya menyingkirkan Yesus. Dan mereka berhasil. Saudaraku, Bapak Ibu sekalian, dari perikop ini kita belajar bahwa dalam pelayanannya Yesus adalah Tuhan yang berkarya dan masuk dalam peradaban sejarah manusia. Tuhan berkarya dalam setiap perkembangan dan perubahan zaman yang terjadi di dunia pada masa itu. Sebagai orang percaya, kita harus bersiap masuk dalam perubahan dan perkembangan zaman yang terjadi. Salah satu hakikat daripada perubahan adalah tidak bisa diprediksi. Yang kedua, perubahan itu bersifat volatile, ya, berubah-ubah, tidak bisa dipegang situasinya. Dan itu membuat orang cemas, itu buat orang takut, itu buat orang ragu, itu bikin orang bimbang. Sebagai orang Kristen kita harus bersiap sedia pada perubahan zaman yang terjadi. Baik itu perubahan yang sifatnya baik ataupun sebaliknya. Bukan hanya bersiap memasukinya, namun kita harus memanfaatkannya untuk karya kerajaan Allah di muka bumi di mana kita berada. Bapak Ibu, saat ini dunia sedang dilanda perubahan yang luar biasa dikarenakan virus corona. Virus ini merubah semua tatanan hidup manusia. Ya, dampak yang ditimbulkannya pun bermacam-macam. Ada yang dampak peluangnya baik untuk pebisnis tertentu, namun buruk buat yang lain. Namun demikian Bapak Ibu, sebagian besar manusia mengalami kesulitan karena perubahan yang diakibatkan oleh virus corona ini. Bagaimana kita menyikapi perubahan yang terjadi pada saat ini? Saya mau himbau Bapak Ibu, kita mari menentukan dua sikap perubahan yang harus kita miliki melewati masa-masa perubahan zaman yang terjadi. Yang pertama, sikap perubahan yang sifatnya internal. Nah, ini artinya ketika ada masa-masa sulit yang disebabkan oleh COVID yang terjadi, maka pertama kita harus menerima realita yang ada. Kita harus terima realita yang ada, kita nggak bisa tolak. Ya. Bagaimana kita bisa menerima kondisi sulit ini bukan hanya kita yang alami, tapi orang banyak juga alami. Bagaimana kita menyikapi situasi ini? Kita harus melihat karya Tuhan yang masih dikerjakan meski di masa sulit. Kita harus melihat tanda-tanda kemurahan Tuhan, tanda-tanda kebaikan Tuhan, tanda-tanda pemeliharaan Tuhan dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, meski tidak berjalan pada rel yang semestinya. Dalam situasi sulitlah mata kita lebih jelas dan terang untuk melihat akan pertolongan Tuhan Bapak Ibu. Jadi saya mau katakan kalau Bapak Ibu dalam kondisi hidup dan kondisi baik meski tidak berjalan dengan normal, saya mau ajak saudara untuk melihat karya Tuhan dalam pemeliharaan kehidupanmu, keluargamu, pekerjaanmu sampai hari ini. Di situ ada tanda-tanda ajaib daripada Tuhan. Tuhan peliharakan. Jadi kita harus peka terhadap tanda-tanda yang Tuhan kerjakan meski melewati masa sulit. Jangan miliki pola pikir orang Farisi Saduki yang mengabaikan tanda-tanda karya Tuhan dalam kehidupan mereka pada masa itu. Yang kedua, terbukalah pada perubahan. Hal ini membuat kita terhindar dari sikap status quo atau kondisi nyaman. Dalam kondisi sulit maka kita mulai memikirkan hal-hal baru, hal-hal kreatif untuk mengatasi kesulitan itu sendiri. Harus begitu cara kita berpikir untuk menyikapi perkembangan perubahan zaman Bapak Ibu. Satu kali saya main ke Bali. Dan saya main ke sebuah tempat, dan di sebuah tempat itu saya lihat ada kerumunan orang. Rupanya ada seorang penjual sate di bawah pohon. Ya. Dan ketika saya datang ke sana, unik satenya. Satenya bukan ditusuk di lidi, tapi dia seperti potong dahan pisang dipipikan, lalu dia bikin satenya itu dari campuran daging tepung, lalu ditempelkan di batang-batang pisang yang sudah dipotong persegi tadi. Dan dimasak, dan banyak orang beli. Nah setelah sepi saya tanya sama dia, Pak, dari mana Bapak dapat ide seperti ini? Saya bilang. Lalu dia bilang, kesulitan hiduplah Pak yang buat saya seperti ini katanya. Kesulitan hiduplah yang membuka otak saya, pikiran saya untuk bisa melewati masa-masa sulit ini. Dan saya bilang, bagaimana omsetnya Pak? Ya saya baru buka katanya 3 bulan. Dan bilang, ya yang penting saya dapat makan Pak, istri saya dapat makan, anak saya bisa sekolah. Itu cukup. Tapi yang mendorong saya untuk berpikir keras, saya harus berbuat sesuatu, harus melakukan sesuatu untuk melewati kesulitan ini. Jadi kesulitanlah yang membuka pikiran saya. Bapak Ibu, ketika
perubahan zaman di mana kesulitan melanda kita saat ini, maka Bapak Ibu harus terbuka dan berdoalah Tuhan membuka pikiranmu. Saya tidak tahu bagaimana sekarang pekerjaanmu, saya tidak tahu bagaimana bisnismu, saya tidak tahu bagaimana usahamu. Mungkin mandat, mungkin berhenti, mungkin turun, mungkin mau tutup. Bagaimana saudara menyikapinya? Minta Tuhan untuk saudara terbuka dan pikiran saudara terbuka untuk kita bisa melewatinya. Yang ketiga, beradaptasilah dengan perubahan. Mungkin selama ini gaya hidup kita yang dulunya dalam kondisi normal, semuanya kita kerjakan dengan gaya standar hidup orang yang normal. Tapi ketika kondisi tidak normal, segala sesuatu berkurang, segala sesuatu turun, maka kita harus beradaptasi dengan kondisi keterbatasan kita. Mungkin ada biaya-biaya yang harus kita potong, mungkin ada anggaran-anggaran yang kita potong, mungkin ada hal-hal yang tidak perlu, mungkin ada hal-hal yang tidak penting, dan kita harus sesuaikan diri kita. Supaya apa? Supaya kita bisa melewati perubahan-perubahan yang terjadi, khususnya dalam masa-masa sulit ini. Dengan cara demikian, kita bisa melewatinya. Saya punya jemaat, dan ketika masa-masa COVID, dia cerita sama saya. Dia bilang gini, Pak Gembala, waktu sebelum masa COVID, saya senantiasa utang 2 juta sama saudara saya. Katanya minggu ketiga sebelum gajian, dia utang 2 juta katanya. Ya, nggak tahu uangnya habis kemana. Tapi ketika masa COVID, Pak, uang saya sisa 1 juta katanya. Jadi nggak utang. Lalu saya bilang, kenapa? Karena ketika COVID saya jadi jelas mana sebenarnya biaya yang saya keluarkan yang pokok, mana yang gaya hidup, mana yang selera. Karena tidak bisa keluar rumah katanya, jadi dia di rumah. Jadi dia tidak bisa beli seperti gaya hidup semula. Dia tidak bisa belanja seperti gaya hidup semula. Dan itu membuat dia saving money cukup. Dan dia katakan pelajaran daripada COVID di mana saya di rumah, Pak, otak saya lebih jelas untuk melihat pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting. Saya akhirnya potong, dan saya bisa sesuaikan dengan yang ada. Ketika saya menyesuaikan, saya malah dapat banyak uang untuk saya pegang untuk jalan bulan-bulan berikutnya. Jadi Bapak Ibu, sikap internal yang harus kita miliki, saudara harus beradaptasi dengan perubahan. Coba lihat anggaran kehidupanmu, belanja hidupmu, gaya hidupmu, coba lihat. Dan mana yang tidak penting, saudara tolong potong-potong. Dengan demikian, bukan hanya saudara bisa melewati, jangan-jangan saudara bisa saving dana untuk jalan hidup saudara ke depan. Sikap yang kedua, sikap eksternal. Bagaimana kita menyikapi perubahan zaman, apalagi dalam situasi sulit. Pertama, dalam sikap eksternal adalah kita harus berkontribusi kepada lingkungan kita untuk kebaikan mereka. Secara konteks Bapak Ibu, ketika saya pelajari pelayanan Yesus pada masa itu, Yesus sering melayani orang-orang yang sakit, orang-orang terhilang, orang-orang kerasukan setan, orang-orang tersisihkan dalam kondisi hidup yang terpuruk. Itu konteks yang saya pelajari. Dan ketika Tuhan melihat lingkungannya dalam kehidupan bermasalah, Tuhan datangi mereka, Tuhan hampiri mereka, Tuhan jamah mereka, Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan berkati mereka, Tuhan tolong mereka. Dan itu yang membuat tambah hari banyak pengikut Yesus. Itu yang membuat orang banyak percaya pada Yesus. Karena apa? Dia berkontribusi kepada orang dalam kondisi sulit. Jadi kesulitan merupakan peluang yang dipakai Yesus. Memberikan sesuatu kepada orang untuk menolong orang lain. Yang dengannya orang tertolong. Dan ketika orang tertolong itu menjadi berita. Itu menjadi kesaksian. Dan banyak orang datang mengikut Yesus. Dan bukan hanya mengikut Yesus. Orang percaya kepada Yesus. Ya. Virus saya pelajari menerpa dunia sudah terjadi ratusan tahun. Ya, tahun 1918 ada namanya virus Spanyol. Itu membunuh orang kurang lebih 50 juta orang. Lebih banyak daripada sekarang. Ya. Masalahnya zaman itu media belum secepat sekarang. Internet belum ada. Ya, jadi sehingga beritanya tidak tersebar. Tapi dari data yang saya pelajari 50 juta orang di seluruh dunia meninggal dunia. Dan yang saya tahu sampai hari ini belum ada juga vaksin yang ditemukan untuk virus Spanyol. Dan orang hidup bersahabat. Ya, harap itu tidak bangkit lagi. Namun pada sejarah gereja abad-abad kedua ketiga ada sebuah virus yang melanda kota Roma. Ya, dan membunuh ratusan ribu orang. Dan semua kelagapan. Namun seorang filsuf yang ada pada masa itu mengamati katanya. Ketika Roma dilulantakkan dengan virus, ada banyak orang mati. Dia mengamati katanya, ada kampung-kampung, ada komunitas-komunitas Kristen yang ada di Kekaisaran Roma katanya. Di mana ada banyak orang Kristen, di situ sedikit jumlah kematian. Itu pengamatan dia. Di mana kelompok orang Kristen dominan, di situ sedikit jumlah orang atau korban yang terjadi. Mengapa katanya? Karena orang Kristen turun ke jalan.
Orang Kristen turun ke rumah sakit. Orang Kristen turun ke tempat-tempat yang tidak tertangani oleh pemerintah. Dan mereka menolong, mereka berkontribusi, mereka beri bantuan kesehatan, mereka beri bantuan sumber bahan pangan yang dibutuhkan. Mereka kasih selimut, mereka bikin semuanya apa yang bisa dibikin agar orang bisa pulih cepat sembuh dari kondisi itu. Dan perhatikan, ketika gereja, ketika orang percaya berdampak bagi dunia, di mana mungkin pemerintah punya keterbatasan. Dan itu merupakan titik balik katanya. Banyak orang bisa datang pada Tuhan dan percaya pada Tuhan. Banyak orang bertobat karena apa? Intervensi kontribusi orang percaya pada dunia yang berada dalam kesulitan. Itu membuka mata dunia. Siapa itu orang percaya? Siapa itu anak Tuhan? Dan mereka datang kepada Tuhan. Ketika dunia dalam kondisi sulit, maka gereja punya potensi berkembang. Karena tampil menjadi jawaban bagi dunia. Jadi Bapak Ibu, bagaimana saudara bersiap menghadapi perkembangan zaman, khususnya dalam tahap-tahap kesulitan sekarang ini. Saya berdoa kita digerakkan Tuhan untuk membuka mata, hati, mata, pikiran, mata jasmani kita. Coba temukan orang-orang sulit sekitar saudara. Temukan orang-orang menderita sekitar saudara. Temukan orang-orang papa di lingkungan saudara. Dan lakukan sesuatu. Apa yang saudara bikin sesuatu. Kalau saudara nggak bisa bikin secara pribadi, bikin kelompok, bikin grup, kumpul berkat Tuhan. Dan saya percaya nah Tuhan diberkati Tuhan. Dan berikan sesuatu dampak bagi lingkungan. Di masa sulitlah Kristen dan orang percaya harus menjadi garam, menjadi jawaban. Mengenai mereka mau percaya Tuhan itu urusan Tuhan. Mengenai nanti mereka terbuka untuk mengikut Yesus itu urusan Tuhan Yesus. Yang penting orang Kristen menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam zaman yang berubah, apalagi dalam kondisi yang sulit. Dan saya percaya nama Tuhan dipermuliakan. Yang kedua, be prepared. Bagaimana kita bersiap? Ya, Markus 8 ayat 13, ia meninggalkan mereka, ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Ayat ini masih referensi yang sama dari Matius pasal 16 tadi. Ya, Matius pasal 16 tadi. Dalam Markus 4 ayat 1, saya baca demikian. Pada satu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau, maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau. Yang kedua, bagaimana kita bersiap-siap? Kita sebagai gereja harus maju dalam pelayanan, mempergunakan semua sarana prasarana yang ada untuk berita Injil. Begitu cara kita bersiap dalam menghadapi dunia masa sekarang ini. Bapak Ibu, setelah saya pelajari konteks kedua ayat ini, konteksnya berbicara seperti ini. Ketika Tuhan Yesus sudah berbincang-bincang kepada orang Farisi Saduki, dia selesaikan perbincangan. Dia naik ke perahu, lalu dia bilang murid-murid, mari kita bertolak ke seberang. Kemana dia pergi? Sering kali nanti Bapak baca di Alkitab, ketika Yesus memakai perahu bertolak ke seberang, pasti dia menuju kampung-kampung tertentu. Desa-desa tertentu, daerah tertentu. Untuk apa? Untuk beritakan Injil, untuk melayani. Itu yang saya pelajari. Dalam Markus pasal 4, kalau nanti Bapak baca di rumah, ini ceritanya begini. Ketika Yesus ada di pantai, orang banyak datang berkerumun. Dan ketika dia terdesak, maka apa yang diperbuat? Dia naik ke perahu. Dan ketika dia naik ke perahu, dia khotbah dari perahu. Dia bicara dari perahu, dia mengajar dari perahu. Ini menunjukkan bahwa dalam pelayanannya, Yesus tidak pernah berhenti melayani jiwa-jiwa. Apapun kondisinya, apapun kendalanya. Dia terus maju dan berjalan bagaimanapun keadaannya. Dalam pelayanan Tuhan Yesus senantiasa memakai semua sarana untuk memberitakan Injil. Ya. Dalam semua sarana perkembangan yang ada. Sarana prasarana merupakan alat saja, tools saja di tangan Tuhan. Agar berita Injil itu berkembang, didengarkan dan bisa diterima bagi orang banyak. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita harus terbuka terhadap segala perkembangan kemajuan yang terjadi. Dan ketika perkembangan kemajuan yang terjadi, miliki sikap seperti Yesus. Jadikan semua perlengkapan sarana prasarana wadah bagi kita. Untuk apa? Untuk menyiarkan Injil. Untuk apa? Untuk menjangkau jiwa-jiwa. Untuk apa? Untuk memberitakan kabar baik agar banyak orang mendengarkan Tuhan. Demikian sikap kita sebagai orang
percaya. Saya pelajari Bapak Ibu, peradaban dunia mengalami 4 tingkatan revolusi industri namanya. Yang pertama itu 1.0, di mana peradaban mulai berkembang dan maju karena ditemukannya mesin uap. Sehingga tenaga manusia itu digantikan dengan mesin uap. Lalu perkembangan kedua itu 2.0 katanya ada perkembangan ditemukannya mesin-mesin secara massal. Dan ketika ditemukannya mesin-mesin secara massal maka terjadi produksi massal. Maka dibuatlah pabrik-pabrik mobil, pabrik-pabrik elektronik sehingga dalam jumlah besar, dalam jangka waktu yang cepat sehingga terjadi produksi massal dan terjadi pergerakan. Motor, mobil dan orang bisa lalu lalang dengan cepat antar jarak tempat yang cukup jauh dalam waktu jam mereka bisa tempuh. Dan bergulirlah semua roda kehidupan, pemerintahan, politik, bisnis, semua terjadi, hidup semuanya. Ya. Dan masuk pada perkembangan kedua namanya 3.0 di mana katanya mesin, manusia, robot, komputer berkolaborasi. Ya, mesin, manusia, robot, komputer itu menjadi satu berkolaborasi untuk menciptakan semua produk yang tujuannya membantu memudahkan aktivitas manusia dalam segala bidang. Itu 3.0. Dan sekarang dikenal sebagai 4.0 di mana mesin, manusia, robot, komputer, dan internet berkolaborasi. Sehingga memudahkan kita di dalam segala aktivitas kehidupan kita. Sekarang kita berada pada revolusi industri 4.0 di mana manusia, mesin, komputer, robot, internet bekerja sama. Sehingga kita memiliki benda-benda digital yang luar biasa. Memudahkan kita dalam aktivitas apa saja. Oleh sebab itu, karena terjadinya kolaborasi keempat bidang ini, maka terjadilah kemajuan-kemajuan dalam bidang teknologi, produk-produk teknologi yang membantu kita. Nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu, salah satu teknologi yang sekarang yang cukup booming dan dimiliki oleh banyak orang itu smartphone Bapak Ibu. Ya, handphone pintar, smartphone. Ya. Dulu kita punya handphone cuma 2 fungsinya yang saya tahu. Ya, telepon sama SMS, ya cuma 2 saja. Paling ada gamenya 1. Wah itu gamenya pun cuma kayak ulat gitu, itu pun kita udah senang. Lama-lama dia berkembang. Ditambah aplikasi foto, ditambah aplikasi radio, ditambah aplikasi untuk bisa connect kepada TV. Lalu ditemukanlah Android sehingga dalam handphone saudara bisa terkumpul ratusan aplikasi selama kapasitas handphone saudara besar bisa masuk semua aplikasi. Dengan aplikasi itu kita bisa melakukan apa saja Bapak Ibu. Ya, kita bisa buat apa saja. Kita bisa berkomunikasi dengan orang dimanapun mereka berada. Baik secara pribadi maupun kelompok. Baik secara audio maupun secara virtual. Saudara bisa lihat dari wajah dengan wajah. Saudara bisa berkomunikasi. Lewat smartphone saudara bisa melakukan pesanan transaksi apa saja. Entah itu tiket hotel, entah itu beli makanan, entah itu pembayaran apa saja, entah itu saudara membuat perjalanan wisata saudara. Dunia di ujung jari saudara, dunia di ujung jari. Hanya one click semua bisa terjadi. Luar biasa benda itu Bapak Ibu. Dan perhatikanlah, ada orang yang tidak bisa mengikuti, dia akan tertinggal. Kita dipaksa, perhatikan. Kita dipaksa untuk belajar. Kalau enggak kita akan rugi. Lewat zaman sekarang kita sudah mengenal namanya e-money ya, uang elektronik. Saudara enggak perlu bawa uang cash kemana-mana. Saudara tinggal miliki uang secara digital, saudara punya passwordnya, saudara punya barcode-nya, saudara bisa transaksi dari bayar parkir sampai bayar kamar hotel bisa Bapak Ibu. Demikian canggih dunia sekarang. Dan gereja harus aware terhadap itu. Gereja harus bersiap-siap untuk kemajuan-kemajuan yang seperti itu. Dan gereja harus maju mengikuti peradaban yang semakin hari semakin maju. Pada awalnya ada banyak gereja yang anti pada kemajuan teknologi. Namun pelan dan pasti ada gereja yang mulai menerima dan mengaplikasikannya dalam pelayanan. Ada yang memulai meski dalam keterbatasan. Tapi ada juga gereja yang masuk dalam kemajuan ini dengan kemampuan sumber daya yang luar biasa. Dan saya percaya Gereja Grogol masuk dalam kategori ini. Saya percaya itu. Punya kemampuan sumber daya untuk masuk dengan luar biasa, dengan speed yang cepat.
Saya percaya Grogol, Gereja Grogol punya kemampuan secara SDM, secara finansial, secara building, secara kecanggihan teknologis, infrastruktur. Gereja Grogol bisa masuk ke sana. Dan memang saya mau katakan, dengan kemajuan teknologi ini, maka kita bisa mengembangkan pelayanan. Seperti saat ini Bapak Ibu, saudara bisa menyaksikan atau saudara bisa ikut ibadah secara virtual, saudara bisa menyaksikan saya berkhotbah meski Anda di rumah, Anda di jalan. Itu berkat kemajuan. Dan gereja harus memanfaatkan itu. Dengan demikian, saya percaya gereja akan menjadi gereja yang up to date, mengikuti perkembangan zaman, dan bisa memenuhi kebutuhan orang banyak pada umumnya. Dan saya percaya ketika gereja berkontekstual dengan perkembangan kemajuan zaman yang ada sekarang, maka gereja akan menjadi jawaban juga. Gereja akan menjadi tempat di mana orang datang menghampiri Tuhan. Jadi Bapak Ibu, sebagai orang percaya sebagai gereja Tuhan, pakailah semua kemajuan teknologi. Jadilah gereja yang maju dan modern. Jadilah gereja yang berkembang. Jadilah gereja yang bisa beradaptasi. Tujuannya satu Bapak Ibu, menjangkau jiwa, beritakan Injil, selamatkan orang. Apapun media yang kita pergunakan. Ya, di ulang tahun Gereja Grogol yang ke-68. Mari kita menjadi gereja yang maju dan modern dengan pergunakan semua perlengkapan dan kemajuan teknologi yang ada. Dengan satu tujuan, kita harus beritakan kabar baik, beritakan Injil, beritakan kabar sukacita agar banyak orang boleh datang kepada Tuhan. Yang terakhir, be prepared. Ya, Matius 16 ayat 28, masih perikop yang sama. Aku berkata kepadamu, sungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Yang pertama, be prepared. Kita bersiap-siap untuk masuk dalam perubahan zaman. Baik itu kondisi yang baik, apalagi kondisi yang sulit. Yang kedua, be prepared. Kita bersiap-siap untuk masuk pada kemajuan peradaban dunia dalam perlengkapan peralatan teknologi yang ada, fasilitas yang ada, pakai semuanya untuk beritakan kabar baik, banyak orang boleh datang pada Tuhan. Yang ketiga, Matius 16 ayat 28, kita harus bersiap-siap untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali dalam hidup kita. Konteks ayat ini, itu ada dua isu yang dijelaskan Yesus. Ada dua isu. Isu yang pertama, seorang pribadi yang tak akan mati sebelum melihat Yesus datang sebagai raja. Itu isu yang pertama dari ayat itu yang saya pelajari. Ya. Dan dalam hal ini, teolog berkomentar, siapa yang dimaksud dengan Yesus? Dari sekian banyak yang saya pelajari, semua berkonotasi kepada Yohanes, murid Yesus. Mungkin orang ini tidak akan mati. Pada masa itu dipahami seperti itu. Ya, karena murid Yesus bernama Yohanes adalah murid yang paling panjang umurnya. Walaupun kena aniaya, dia tetap hidup. Dan dia melihat penyingkapan Tuhan Yesus sehingga dia menuliskan kitab Wahyu. Itu pandangan para teolog. Isu yang kedua adalah nubuat akan kedatangan Yesus sebagai raja dalam kerajaannya. Ya, dalam kerajaannya. Dalam sejarah gereja Bapak Ibu, dari masa lampau hingga saat ini, sudah banyak orang coba-coba menebak akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bahkan ada yang berani mengatakan bahwa tanggal sekian bulan sekian Tuhan Yesus akan datang. Tanggal sekian bulan sekian jam sekian Tuhan Yesus yang datang. Namun dari sekian banyak prediksi, nubuat, ketetapan-ketetapan, tanggal-tanggal waktu yang dikatakan para tokoh di masa lalu, semuanya tidak ada yang tepat. Makanya saya percaya apa kata firman Tuhan. Mengenai kedatangan anak manusia enggak ada yang tahu. Malaikat pun tak tahu, anak pun tidak katanya, hanya Bapa di surga yang tahu. Jadi Bapak Ibu sebagai anak Tuhan, jangan kita konsentrasi menebak kapan Tuhan Yesus datang. Jangan Bapak Ibu. Yang penting kita bersiap-siap kalau dia datang. Itu poinnya. Lalu bagaimana kita menyikapi, bersiap-siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saya membaginya dalam dua bidang. Pertama, saudara bersiap-siap secara pribadi. Itu yang pertama. Apa maksud saya bersiap-siap secara pribadi? Bersiap-siap secara pribadi itu berbicara adalah Tuhan bisa datang kedua kali dalam hidup saudara. Dan itu yang membuat kita dipanggil Tuhan. Itu yang terjadi pada orang tua kita yang sudah dipanggil. Pada papa kita, ibu kita, pada adik kita, pada anak kita, pada saudara kita yang sudah dipanggil.
Mereka mengalami kedatangan Tuhan yang kedua kali secara pribadi. Dan mereka sudah bersama dengan Tuhan. Itu sikap yang pertama. Dan kita menunggu giliran. Kalau Tuhan belum datang. Yang kedua adalah pahami dari sisi universal. Percayalah Tuhan pasti datang kedua kali. Dan ketika dia datang kedua kali, maka semua selesai. Semua selesai. Itu yang dikenal sebagai akhir zaman. Itu yang dikenal sebagai hari kiamat oleh agama-agama lain. Di mana Yesus datang kedua kali, semua berhenti. Dan dia menjadi raja, dia mengangkat gerejanya. Dan semua orang akan dihakimi di depan tahta suci. Di depan tahta suci. Dalam hal inilah kita tidak bisa masuk pada kondisi menebak kapan dia datang. Itu bukan tugas kita. Tugas kita adalah bersiap sedia. Kapan dia datang secara pribadi kita siap. Kapan dia datang secara universal kita pun siap. Dan saya percaya kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Saya khotbah saya dengan seorang tokoh yang bernama Martin Luther. Satu kali dia didatangi oleh seseorang dan orang ini bertanya kepada dia, Pak Pendeta Martin, ya, apa pandangan Bapak tentang kedatangan Yesus yang kedua kali? Ditanya orang ini. Lalu merenung Martin Luther dan dia jawab, dia bilang demikian. Saya berpandangan seperti ini katanya. Saya akan bekerja beraktivitas melayani seolah-olah Yesus datang 1000 tahun lagi katanya. Namun saya akan berjaga-jaga secara pribadi maupun rohani seakan-akan Yesus datang nanti malam. Pada kedua posisi itulah saya pahami dan saya persiapkan diri saya menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kiranya Tuhan berkati kita. Be prepared. Bersiap-siaplah masuk dalam perubahan zaman. Apalagi kalau masa-masa sulit yang datang. Yang kedua, be prepared. Bersiap-siaplah untuk masuk pada perkembangan kemajuan peradaban manusia yang ada pada saat dia pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, be prepared. Bersiap-siaplah menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Apapun kata manusia, Yesus pasti datang kedua kali. Baik engkau nanti secara pribadi ataupun menanti secara universal. Jadilah seperti pendeta Martin Luther yang katakan, bekerja, berupaya, berusaha, berbisnis, melayani, seakan-akan Yesus datang 1000 tahun lagi. Tapi bersiap-siap secara pribadi dan rohani, seakan-akan dia datang nanti malam. Selamat ulang tahun buat Gereja Grogol. Kiranya Tuhan berkati sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa, kami bersyukur pada Tuhan buat anugerah-Mu, kemurahan-Mu. Kami telah mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjamah kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, membuka hati dan pikiran kami. Untuk kami menjadi anak Tuhan, menjadi gereja Tuhan. Yang senantiasa bersiap-siap akan perubahan zaman. Kami tidak tahu bagaimana kondisinya di masa mendatang. Dan kami tidak bisa prediksi bagaimana keadaannya di masa mendatang. Namun kami harus bersiap-siap. Meski kondisi itu sifatnya kurang baik. Asal kami bersiap-siap, maka Tuhan akan mampukan kami melewati masa-masa sulit. Bukan hanya melewatinya, kami bisa berkontribusi di masa sulit. Sehingga orang kami tolong, orang kami support sehingga mereka datang kepada Tuhan. Dan Tuhan ajar kami untuk menjadi orang Kristen, orang percaya yang punya mentalitas terbuka kepada kemajuan-kemajuan peradaban yang ada pada saat ini, khususnya dalam kemajuan teknologi Tuhan. Ada banyak kemajuan-kemajuan yang terjadi yang membantu kehidupan kami, merubah gaya kami, cara kami, pola kami selama ini. Dan kami harus mengadopsinya untuk dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Biarlah Tuhan gereja Grogol bisa menjadi pemimpin dalam bidang ini, menjadi berkat juga buat banyak gereja-gereja. Ketika memasuki pelayanan media dengan perlengkapan yang ada, maka berita firman Tuhan disiarkan kemana saja. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Namun Tuhan, kami tidak mau didinabobokkan dengan kemajuan-kemajuan peradaban yang ada. Tuhan, berikan kami sikap untuk tetap berjaga-jaga, bersiap-siap akan kedatangan Tuhan yang akan datang kedua kali. Kami tidak tahu tepatnya Tuhan datang. Namun Engkau minta bersiap sedialah kapan Tuhan datang. Dan kalau kami bersiap sedia kapan Tuhan datang, maka kami akan berjumpa dengan Tuhan dan Raja kami. Berkatilah kami semua dengan firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan berkati kita semua. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
yang terkasih Gembala Sidang Bapak Pendeta Gani Wiono dan seluruh anggota Gereja Sidang Jemaat Allah El Roy Grogol, saya dan istri dan Fida mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-64 GSJA El Roy. Dirgahayulah GSJA El Roy untuk hormat dan kemuliaannya Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita kerja keras, tetap berdoa penuh Roh Kudus, tetap bersatu menjaga integritas ilahi sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Waktu gereja Tuhan mau bangkit, kita mau bersama-sama di sana. Haleluya. Nah, kiranya berkat Tuhan melimpah bagi GSJA El Roy Grogol dan semakin dipakai Tuhan untuk memberi dampak bagi GSJA secara keseluruhan, dan juga jemaat semakin ditambah-tambahkan dalam berbagai hal, termasuk juga karunia-karunia Roh Kudus. Sekali lagi, selamat untuk saudara-saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Atas nama Badan Pengurus Daerah 2 DKI, izinkan saya mengucapkan selamat kepada Gembala, majelis dan seluruh jemaat pengerja. Maju terus melakukan pekerjaan Tuhan, penuaian jiwa-jiwa. Tuhan memberkati. Ku mau ikut berperang sambil bersorak. Semua katakan, hey, ku angkat tinggikan panji bagi Tuhanku. Tuhan siapkan kami. Mari kita Kerajaanmu datang, kerajaanmu datang, kehendakmu jadi. Siapkan, ku mau di sana. Waktu gereja bangkit, ku mau di sana. Waktu musuh jatuh, ku mau di sana. Waktu Tuhan datang, ku mau di sana. Perang dimenangkan, ku mau di sana. Ya, Tuhan beri kuasa di akhir zaman. Waktu gereja bangkit di akhir zaman, semua orang kudus penuh kuasanya. Mereka memberitakan firman-Nya. Ku mau di sana. Kami mau bersamamu. Waktu Tuhan nyatakan rencananya, memanggil kita dari semua bangsa. Dia kuatkan hati dan tangan kita. Shalom jemaat GSJA El Roy yang dikasihi Tuhan. Hari ini di dalam ibadah online ada sesuatu yang spesial bagi kita semua. Hari ini kita merayakan hari ulang tahun gereja kita yang ke-64. Dalam suasana yang dipenuhi dengan kesederhanaan karena situasi pandemi COVID-19 mengharuskan kita bertemu secara online. Saya pikir itu bukan menjadi masalah yang berarti bagi kita. Dalam suasana seperti ini, yang perlu kita lakukan adalah kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita menoleh ke belakang, kita melihat tangan Tuhan atas gereja kita. 64 tahun telah berlalu dan gereja kita eksis dan kita bersyukur untuk hal tersebut. Hari ini kita boleh bersama-sama berkata, Ebenezer, Engkaulah batu pertolongan kami, sampai di sini Engkau masih menyertai kami. Dan kini ketika kita menatap ke masa depan, kepemimpinan Gereja Sidang Jemaat Allah El Roy memutuskan untuk memilih sebuah tema yang khusus dalam rangka menyambut HUT gereja yang ke-64 itu. Tema khusus tersebut adalah Be Prepared, bersiaplah. Bersiap di dalam pengertian bagaimana? Yang pertama, kita perlu bersiap untuk menghadapi perubahan-perubahan zaman. Pandemi COVID-19 sudah pasti mengakibatkan perubahan yang fundamental di dalam kehidupan umat manusia. Perubahan-perubahan akan terjadi di segala bidang kehidupan. Mulai dari ekonomi, juga sampai ke ranah ibadah dan bergereja. Sudah pasti akan ada perubahan-perubahan itu. Dan gereja kita
perlu pertolongan Tuhan, perlu bimbingan Tuhan untuk menjawab tantangan perubahan-perubahan zaman yang seperti ini. Yang kedua, kita juga tahu persis bahwa dunia terus berubah, perkembangan teknologi terjadi dengan demikian luar biasa. Dan ini juga menghadapkan gereja dengan tantangan-tantangan yang serius. Dan sekali lagi kita mohon agar Tuhan boleh menolong gereja kita, sehingga gereja kita boleh bergerak maju menjadi gereja yang semakin modern, yang dapat menjawab tantangan zaman. Sehingga gereja kita tidak akan ketinggalan zaman, sehingga gereja kita tidak dalam tanda kutip menjadi fosil, lenyap di dalam lautan waktu. Dan yang ketiga, ketika waktu bergulir terus, hari demi hari, kita tentu semakin dekat dengan saat kedatangan Kristus kali yang kedua. Dan itu semua menuntut kita sebagai gereja Tuhan untuk boleh mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Kita semakin hari mengusahakan agar boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan pada saat yang sama, kita boleh semakin termotivasi untuk semakin giat di dalam melayanan, semakin giat di dalam membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Be prepare. Mari kita siapkan diri kita sebaik mungkin. Selamat ulang tahun, gerejaku yang tercinta, Gereja Sidang Jemaat El Roy. Dan di dalam hari yang khusus ini, saya mengajak seluruh jemaat dimanapun Anda berada untuk berdoa. Mohon berkat Tuhan turun semakin besar di dalam gereja kita, dan sekaligus memakai gereja kita di dalam kapasitas yang lebih besar. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas pertolongan-Mu selama 64 tahun di dalam kehidupan gereja kami, GSJA El Roy. Sehingga hari ini kami boleh bersama-sama berkata, Ebenezer, Engkaulah batu pertolongan kami. Sampai di sini, Engkau masih menyertai kami. Dan kini Tuhan, ketika kami menatap ke depan, kami mohon agar Engkau mengarahkan kepemimpinan gereja kami. Engkau mengarahkan gembala sidang, majelis, pemimpin-pemimpin komisi, untuk berjalan sesuai dengan arah yang telah Kau tetapkan. Kami berdoa agar hikmat pengetahuan diberikan di dalam kepemimpinan Gereja Sidang Jemaat El Roy. Kami juga berdoa agar gereja kami diberkati dengan berkat-berkat finansial. Kami berdoa agar gereja kami diberkati dengan sumber daya manusia yang mumpuni, sehingga kami dapat semakin hari boleh menjadi gereja yang semakin maju, gereja yang semakin menjadi berkat bagi masyarakat dan bangsa di mana kami berada. Pada akhirnya, sekali lagi kami mohon berkat-Mu turun di atas gereja kami. Demi nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin. Firman Tuhan yang luar biasa telah disampaikan bagi kita hari ini. Dan saya percaya bahwa firman yang disampaikan bagi kita akan menjadi kekuatan dan pegangan hidup kita. Nah, kita bersyukur buat hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, bisa memberikannya melalui OVO, GoPay, atau transfer ke rekening BCA Gereja Sidang Jemaat Allah dengan nomor 26830285117. Tuhan Yesus memberkati. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jangan lupa untuk
klik subscribe di channel GSJA Elroy Grogol. Berguna untuk kita semua mendapatkan info-info yang terbaru di GSJA Elroy Grogol. Saatnya mari kita menerima berkat melalui hamba-Nya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, sebelum kita menutup ibadah online ini, saya terus menghimbau kepada Anda semua untuk mengambil waktu secara khusus setiap hari untuk berdoa agar pandemi di DKI boleh segera berlalu. Karena kalau kita membaca media, entah itu media online, entah itu media cetak, kondisi yang ada di Jakarta tampaknya bukan semakin membaik. Justru sebaliknya, memburuk di dalam beberapa hari belakangan ini. Mari kita berdoa agar pandemi ini boleh segera berlalu di kota kita. Dan pada akhirnya, saya mengajak Anda semua sekali lagi untuk menundukkan kepala. Mari kita tutup ibadah online ini. Bapa di surga, kami bersyukur untuk ibadah online yang telah kami ikuti. Kami percaya kami telah diberkati oleh Tuhan. Dan kini sebelum kami melanjutkan aktivitas kami, hamba-Mu berdoa agar seluruh jemaat GSJA Elroy diberkati. Mereka yang bekerja, mereka yang berusaha diberkati. Sehingga mereka tidak akan kekurangan, tidak akan mengalami kerugian, tidak akan mengalami kebangkrutan. Di dalam masa pandemi ini, hamba-Mu juga berdoa buat jemaat-Mu yang hari ini terbaring lemah karena sakit. Kami berdoa di dalam nama Yesus, tangan Yesus menjamah mereka, memulihkan mereka. Hamba-Mu berdoa buat mereka-mereka yang memiliki masalah di dalam hubungan, di dalam keluarga mereka. Hamba-Mu berdoa supaya kuasa Tuhan turun di atas keluarga-keluarga, memulihkan hubungan-hubungan yang retak atau kurang baik. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang sedang terlibat di dalam dunia pendidikan. Kami berdoa agar mereka diberi kesabaran, mereka diberi ketekunan, mereka diberi kerajinan ketika mereka harus studi secara online. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat orang-orang tua yang mendampingi anak-anak mereka. Kami berdoa, Tuhan, berikan kepada mereka kesabaran, berikan mereka ketenangan ketika mereka mendampingi anak-anak mereka. Terima kasih, pada akhirnya kami menyerahkan seluruh jemaat GSJA Elroy ke dalam tangan-Mu. Kami mohon di dalam masa-masa pandemi ini ada perlindungan khusus, sehingga tidak ada satupun dari antara kami yang akan terpapar oleh COVID-19. Terima kasih Tuhan. Kini jemaat GSJA Elroy, angkatlah kedua belah tangan-Mu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Demi nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang sudah mengikuti ibadah online pada hari ini. Saya percaya bahwa berkat Tuhan akan melimpah atas kita, amin. Dan terus kami mengingatkan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian untuk terus menikmati ibadah online yang akan dilaksanakan setiap hari Minggu di jam yang sama, yaitu pukul 8 pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.